Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16 menuliskan, ketika hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung yang menutupi kehidupannya akan diambil. Saudara yang kasih oleh Tuhan, banyak manusia yang kehidupannya tidak bisa melihat dan mengalami karya keselamatan Yesus di kayu salib. Oleh karena apa? Hidupnya diselubungi, hidupnya ditutupi. Apa yang menutupi kehidupannya sehingga dia tidak bisa melihat keselamatan dari Yesus, yaitu dosa. Dosa yang membuat manusia tidak bisa hidup di dalam keselamatan. Dosa yang membuat manusia tidak bisa hidup di dalam kemerdekaan yang sebenarnya sudah disediakan Yesus untuk setiap mereka yang percaya kepada Tuhan. Namun firman Tuhan sudah jelas menunjukkan kepada kita bagaimana supaya selubung itu bisa diambil, supaya dia bisa melihat karya keselamatan, yaitu ketika manusia berbalik dari dosa-dosanya dan hatinya dia berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan ini saudara bicara tentang bertobat, meninggalkan kehidupan kita yang lama, meninggalkan kehidupan kita yang terbelenggu, meninggalkan kehidupan kita yang menjadi hambanya dosa, dan akhirnya hati kita berbalik kepada Tuhan. Dan ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, butuh yang namanya kerendahan hati, butuh yang namanya hati yang merendah di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kita datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan Yesus, aku membutuhkan Engkau untuk keluar dari dosa-dosa ini. Saudara yang kasih oleh Tuhan, ketahuilah, iblis tidak mau selubung itu diambil daripada kita, karena iblis mau manusia tetap hidup di dalam dosa supaya mereka tidak mengalami kemerdekaan, supaya mereka tidak mengalami berkat-berkat ilahi di dalam kehidupannya. Namun sudah sangat jelas firman Tuhan katakan, ketika hati manusia berbalik kepada Tuhan, maka selubung atau dosa itu akan diambil dan dia akan mengalami hidup di dalam karya keselamatan dengan Tuhan. Bahkan selanjutnya di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 17 dikatakan bahwa di mana ada Roh Allah, yaitu Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Yang Roh Kudus mau kerjakan dalam kehidupan kita adalah kemerdekaan. Tuhan mau mengerjakan kepada kita berkat-berkat ilahi. Tuhan mau mengerjakan kepada kita damai sejahtera dan sukacita. Untuk itu saudara yang kasih oleh Tuhan, hari ini pilihlah untuk berbalik kepada Tuhan, kembalilah kepada Bapa. Dan ayat yang ke-18 menuliskan, setiap mereka yang hatinya berbalik kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus hidup di dalam kehidupan mereka, maka mereka akan memancarkan kemuliaan Tuhan. Dan orang yang memancarkan kemuliaan Tuhan bicara tentang menjadi berkat. Kita dipanggil bukan hanya untuk menjadi percaya, tapi kita dipanggil juga untuk move, kita bergerak menjadi berkat. Yesaya 61 menuliskan, berkat bagi orang yang menerima Roh Kudus dalam kehidupannya adalah mereka akan dijadikan Tuhan pembawa berita baik, pembawa kabar kelepasan. Bahkan mereka akan dipakai Tuhan untuk memproklamasikan kemerdekaan, memproklamasikan keselamatan, dan orang-orang yang menerima Roh Kudus di dalam hatinya akan dipakai Tuhan untuk memberikan kelegaan kepada mereka yang mengalami kedukaan. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, ketahuilah, Tuhan mau mengerjakan yang terindah di dalam kehidupan kita, tapi iblis mau mengerjakan sesuatu yang buruk. Dia mau menghancurkan kehidupan kita. Tapi hari ini mari pilihlah berbalik kepada Tuhan, hati kita berbalik kepada Yesus Kristus dan jadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya apa? Mengalami hidup di dalam kemerdekaan. Di mana Roh Allah ada, di situ ada kemerdekaan.